Selamat datang di perjalanan transformasi diri. Temukan kunci untuk hidup yang lebih efektif. Pernahkah Anda berusaha mengubah hidup, tetapi beberapa minggu kemudian kembali kepada kebiasaan lama? Anda membeli buku produktivitas, membuat jadwal baru, menuliskan target, mengunduh aplikasi pengatur waktu, bangun lebih pagi selama beberapa hari. Namun, perlahan semuanya kembali seperti semula. Masalahnya mungkin bukan karena Anda kurang bersemangat. Bisa jadi, perubahan yang dilakukan hanya menyentuh permukaan. Kita mencoba mengatur waktu tanpa memperjelas tujuan. Kita ingin memperbaiki hubungan tanpa belajar mendengarkan. Kita mengejar keberhasilan tanpa mengetahui nilai apa yang sebenarnya ingin dipertahankan. Kita ingin terlihat produktif, tetapi belum benar-benar menguasai diri. Stephen R. Covey menawarkan pandangan yang berbeda dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People. Buku ini tidak dimulai dengan teknik bekerja lebih cepat. Ia dimulai dengan pertanyaan yang lebih mendasar. Orang seperti apa yang perlu kita bangun dalam diri agar mampu menjalani kehidupan secara efektif? Menurut kerangka buku ini, perubahan yang bertahan lama bergerak dari dalam keluar. Kita memperbaiki cara memandang diri, mengambil tanggung jawab, menentukan tujuan, lalu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. 7 kebiasaan tersebut disusun sebagai sebuah perjalanan. Kebiasaan pertama sampai ketiga membangun penguasaan diri. Kebiasaan keempat sampai keenam membangun kemampuan bekerja dan hidup bersama orang lain. Kebiasaan ketujuh menjaga seluruh proses melalui pembaruan diri. Selamat datang di Level Up Your Mind baca buku. Simak hingga akhir, karena kebiasaan terakhir sering diabaikan oleh orang-orang yang bekerja paling keras. Hingga suatu hari mereka kehilangan tenaga, kejernihan, dan alasan untuk terus berjalan. Bagian 1, perubahan besar dimulai dari dalam. Ketika menghadapi masalah, kita sering langsung mencari sesuatu di luar diri. Ketika pekerjaan tidak selesai, kita menyalahkan kurangnya waktu. Ketika hubungan memburuk, kita menyalahkan sifat orang lain. Ketika usaha tidak berkembang, kita menyalahkan pasar. Ketika hidup terasa berat, kita menyalahkan keadaan. Tentu saja, lingkungan memang berpengaruh. Tidak semua keadaan dapat kita kendalikan. Ada masalah yang benar-benar datang dari sistem, kondisi ekonomi, keputusan orang lain, atau peristiwa yang tidak kita pilih. Namun, apabila seluruh perhatian hanya diberikan kepada hal-hal di luar kendali, kita perlahan kehilangan kekuatan untuk bertindak. Covey mengajak pembaca memulai perubahan dengan pendekatan dari dalam keluar. Artinya, sebelum meminta orang lain berubah, kita memeriksa diri sendiri. Sebelum menuntut hubungan yang lebih baik, kita bertanya apakah sudah menjadi pendengar yang baik. Sebelum mengeluhkan tim yang tidak bertanggung jawab, seorang pemimpin memeriksa apakah arah dan harapannya sudah jelas. Sebelum menyalahkan waktu, kita memeriksa apakah prioritas hidup sudah ditentukan. Ini bukan berarti semua kesalahan ada pada diri kita. Ini berarti perubahan paling nyata biasanya dimulai dari wilayah yang masih dapat kita pengaruhi. Dan perjalanan itu dimulai dengan kebiasaan pertama. Bagian 2, kebiasaan pertama, jadilah proaktif. Menjadi proaktif bukan sekadar menjadi aktif atau sibuk. Proaktif berarti menyadari bahwa di antara sebuah kejadian dan respons kita, selalu terdapat ruang untuk memilih. Kita mungkin tidak dapat memilih apa yang terjadi. Namun, kita masih dapat memilih sikap dan tindakan berikutnya. Bayangkan seorang pekerja menerima kritik dari atasannya. Respons reaktif akan berkata, "Dia memang selalu mencari kesalahan saya." Orang tersebut mungkin langsung marah, membela diri, atau menghabiskan waktu menceritakan keburukan atasannya kepada rekan kerja. Respons proaktif bertanya, "Bagian mana dari kritik ini yang benar? Apa yang masih dapat saya perbaiki? Bagaimana saya menyampaikan keberatan dengan tenang apabila kritik tersebut tidak tepat?" Masalahnya sama, tetapi responsnya berbeda. Orang reaktif membiarkan keadaan mengendalikan tindakannya. Orang proaktif memusatkan perhatian pada bagian yang masih dapat dipengaruhi. Franklin Covey menjelaskan kebiasaan pertama sebagai tanggung jawab pribadi untuk bertindak pada hal yang dapat dikendalikan dan dipengaruhi, bukan terus terjebak pada hal yang berada di luar kemampuan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa kita menunjukkan pola tersebut. Bahasa reaktif berkata, "Saya tidak punya pilihan. Mereka membuat saya marah. Saya memang seperti ini."
Bahasa proaktif berkata, "Saya akan memilih respons yang lebih baik. Saya belum dapat mengubah keadaan, tetapi saya dapat mengubah langkah saya. Saya bertanggung jawab terhadap keputusan berikutnya." Kekuatan hidup tidak selalu muncul ketika keadaan berubah. Kadang-kadang, kekuatan muncul ketika kita berhenti menyerahkan kendali diri kepada keadaan. Bagian 3, kebiasaan kedua, mulailah dengan tujuan akhir. Ada orang yang bergerak sangat cepat, tetapi menuju arah yang salah. Ia bekerja keras, mencapai target, mengumpulkan penghargaan, mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Namun, setelah bertahun-tahun, ia mulai bertanya, apakah kehidupan seperti ini benar-benar yang saya inginkan? Efektivitas bukan hanya tentang menaiki tangga dengan cepat. Kita juga harus memastikan tangga itu bersandar pada tempat yang benar. Kebiasaan kedua mengajak kita memulai dengan gambaran akhir. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan, hasil seperti apa yang ingin saya ciptakan? Pribadi seperti apa yang ingin saya bentuk? Bagaimana saya ingin dikenang oleh keluarga, murid, rekan kerja, dan orang-orang yang saya layani? Pertanyaan itu bukan untuk membuat hidup terasa dramatis. Pertanyaan itu membantu kita menentukan arah. Seorang guru yang tujuan akhirnya hanya menyelesaikan materi akan mengajar dengan cara berbeda dari guru yang ingin membentuk murid agar mencintai pembelajaran. Seorang pengusaha yang hanya mengejar keuntungan cepat akan mengambil keputusan berbeda dari pengusaha yang ingin membangun kepercayaan pelanggan untuk jangka panjang. Orang tua yang hanya ingin anaknya patuh akan bertindak berbeda dari orang tua yang ingin membesarkan anak yang bertanggung jawab. Kebiasaan kedua menekankan kejelasan ukuran keberhasilan dan penyusunan rencana untuk mencapainya, baik untuk beberapa jam mendatang, beberapa bulan, maupun sepanjang kehidupan. Anda tidak harus mengetahui seluruh masa depan. Namun, Anda membutuhkan kompas. Tanpa kompas, setiap jalan terlihat seperti kesempatan. Dengan kompas, Anda dapat menilai jalan mana yang mendekatkan dan mana yang menjauhkan. Bagian 4, kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama. Setelah memahami bahwa kita memiliki pilihan dan mengetahui arah tujuan, pertanyaan berikutnya adalah, apakah waktu kita benar-benar digunakan untuk hal yang penting? Banyak orang mengetahui prioritas hidupnya. Mereka mengatakan keluarga penting, kesehatan penting, belajar penting, pekerjaan utama penting, ibadah dan ketenangan batin penting. Namun, jadwal mereka sering menceritakan hal yang berbeda. Hari dipenuhi pesan, rapat, gangguan, permintaan mendadak, dan pekerjaan kecil. Hal yang dianggap penting justru terus menunggu sisa waktu. Kebiasaan ketiga mengajarkan bahwa prioritas harus hadir dalam tindakan, bukan hanya dalam ucapan. Dahulukan yang utama berarti memberikan waktu terbaik kepada pekerjaan yang paling penting, bukan sekadar pekerjaan yang bersuara paling keras. Bayangkan seorang mahasiswa yang harus menyelesaikan penelitian. Setiap hari ia sibuk membalas pesan, merapikan dokumen, menonton video penjelasan, dan mencari metode produktivitas. Semua aktivitas itu tampak berkaitan dengan studinya. Namun, ia tidak pernah duduk selama 1 jam untuk benar-benar menulis. Masalahnya bukan kurang sibuk. Masalahnya, kegiatan pendukung telah menggantikan pekerjaan utama. Franklin Covey menjelaskan kebiasaan ketiga sebagai kemampuan memprioritaskan dan menggunakan waktu untuk mencapai tujuan terpenting, bukan terus-menerus bereaksi terhadap berbagai urgensi. Maka, jangan hanya membuat daftar pekerjaan. Tentukan mana yang harus dilindungi. Masukkan ke dalam jadwal. Kerjakan sebelum energi habis. Karena sesuatu tidak menjadi prioritas hanya karena kita menyebutnya penting. Ia menjadi prioritas ketika memperoleh tempat nyata dalam waktu kita. Bagian 5, kemenangan pribadi mendahului kemenangan bersama. 3 kebiasaan pertama disebut sebagai perjalanan menuju penguasaan pribadi. Pertama, kita mengambil tanggung jawab. Kedua, kita menentukan arah. Ketiga, kita menyelaraskan tindakan dengan prioritas. Ketiganya membawa seseorang dari ketergantungan menuju kemandirian. Namun, kemandirian bukan tujuan akhir. Tidak ada manusia yang hidup sepenuhnya sendirian. Keberhasilan seorang guru bergantung pada hubungan dengan murid, orang tua, dan rekan kerja. Keberhasilan pengusaha bergantung pada pelanggan, tim, pemasok, dan mitra. Keberhasilan keluarga bergantung pada komunikasi dan kepercayaan antar anggotanya. Karena itu,
Setelah membangun kemampuan memimpin diri, kita perlu belajar bekerja bersama orang lain. Inilah wilayah kebiasaan keempat sampai keenam, yang disebut sebagai kemenangan bersama atau public victory. Kerangka resminya menekankan hubungan berkepercayaan tinggi, kerjasama, dan kemampuan memperoleh hasil yang tidak mungkin dicapai seorang diri. Bagian 6, kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Dalam banyak hubungan, kita terbiasa melihat kehidupan sebagai pertandingan. Apabila saya menang, Anda harus kalah. Apabila pendapat Anda diterima, pendapat saya berarti ditolak. Apabila rekan kerja mendapat kesempatan, peluang saya berkurang. Pola ini membuat kita terus membandingkan, bersaing, dan mempertahankan kepentingan sendiri. Berpikir menang-menang bukan berarti semua orang selalu mendapatkan seluruh keinginannya. Ia berarti kita berusaha mencari penyelesaian yang menghargai kepentingan kedua pihak. Bayangkan dua guru membutuhkan ruang yang sama untuk kegiatan berbeda. Pendekatan menang-kalah membuat masing-masing berusaha membuktikan bahwa kegiatannya lebih penting. Pendekatan menang-menang dimulai dengan memahami kebutuhan sebenarnya. Mungkin salah satu membutuhkan ruangan pada pagi hari, sementara yang lain memerlukannya pada siang hari. Mungkin kegiatan dapat dipindahkan. Mungkin tersedia solusi lain yang belum dipertimbangkan. Berpikir menang-menang membutuhkan rasa percaya diri sekaligus kepedulian. Kita cukup berani menyampaikan kebutuhan sendiri, tetapi juga cukup dewasa untuk menghargai kebutuhan orang lain. Kebiasaan ini secara resmi dijelaskan sebagai usaha mencari manfaat bersama dan membangun kolaborasi melalui hubungan yang memiliki kepercayaan tinggi. Hubungan yang sehat bukan dibangun dengan satu orang selalu mengalah. Hubungan yang sehat dibangun ketika semua pihak merasa dihargai. Bagian 7, kebiasaan kelima, pahami dahulu, baru minta dipahami. Sebagian besar orang tidak mendengarkan untuk memahami. Mereka mendengarkan sambil menyiapkan jawaban. Ketika orang lain berbicara, pikiran kita sibuk mencari bantahan, nasihat, atau pengalaman pribadi yang ingin diceritakan. Seorang anak berkata, "Saya sedang tertekan dengan sekolah." Orang tua langsung menjawab, "Kamu masih sekolah saja sudah mengeluh. Dulu orang tua lebih sulit." Seorang pekerja berkata, "Saya merasa tugas ini terlalu banyak." Atasan menjawab, "Semua orang juga sibuk." Jawaban tersebut mungkin benar, tetapi tidak menyentuh kebutuhan orang yang sedang berbicara. Memahami bukan berarti selalu setuju. Memahami berarti berusaha melihat persoalan melalui sudut pandang orang lain sebelum meminta mereka menerima sudut pandang kita. Kita dapat bertanya, bagian mana yang paling membuatmu tertekan? Apa yang sudah kamu coba? Apa yang paling kamu butuhkan saat ini? Ketika seseorang merasa didengar, pertahanannya menurun. Ia lebih terbuka menerima penjelasan dan mencari solusi bersama. Kebiasaan kelima menekankan komunikasi empatik, mendengarkan dan menghormati perspektif orang lain, kemudian menyampaikan pikiran serta perasaan kita dengan berani dan hormat. Banyak konflik tidak terjadi karena manusia kekurangan kata-kata. Konflik terjadi karena masing-masing ingin didengar, tetapi tidak ada yang bersedia mendengarkan terlebih dahulu. Bagian 8, kebiasaan keenam, bangun sinergi. Sinergi terjadi ketika perbedaan tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai sumber kekuatan. Dua orang yang berbeda tidak harus menghasilkan konflik. Mereka dapat menghasilkan sesuatu yang tidak mampu diciptakan seorang diri. Seorang anggota tim mungkin kuat dalam gagasan. Anggota lain kuat dalam perencanaan. Yang lain teliti mengurus detail. Apabila semua orang harus berpikir dan bekerja dengan cara yang sama, sebagian besar kekuatan tim akan hilang. Masalahnya, kita sering lebih nyaman dengan orang yang mirip dengan kita. Kita menyukai orang yang mempunyai cara berpikir, latar belakang, dan pendapat yang sama. Namun, kesamaan hanya memberikan kenyamanan. Perbedaan yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan kreativitas. Sinergi bukan kompromi biasa ketika semua orang mengurangi keinginannya. Sinergi berusaha menemukan pilihan ketiga yang lebih baik daripada gagasan awal masing-masing. Franklin Covey menggambarkan kebiasaan ini sebagai kerja sama kreatif yang menggunakan perbedaan perspektif untuk memecahkan masalah, berinovasi, dan memperoleh hasil yang lebih besar. Untuk mencapai sinergi, kita membutuhkan kerendahan hati. Kita harus mengakui bahwa sudut pandang kita tidak selalu lengkap. Mungkin orang lain melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin gagasan terbaik bukan gagasan saya atau gagasan Anda.
Mungkin gagasan terbaik baru muncul setelah kita benar-benar bekerja bersama. Bagian 9, kebiasaan ketujuh, asah kembali gergaji. Bayangkan seseorang sedang menebang pohon. Ia bekerja selama berjam-jam, tetapi gergajinya semakin tumpul. Seseorang menyarankan, berhentilah sebentar untuk mengasah gergaji. Ia menjawab, saya tidak punya waktu. Saya terlalu sibuk menebang. Inilah gambaran banyak orang modern. Kita terlalu sibuk bekerja hingga merasa tidak memiliki waktu untuk menjaga alat utama yang digunakan dalam bekerja, diri sendiri. Kita mengurangi tidur demi menyelesaikan pekerjaan. Mengabaikan kesehatan demi mengejar target. Berhenti belajar karena merasa terlalu sibuk. Tidak menyediakan ruang untuk keluarga, refleksi, dan ketenangan. Dalam jangka pendek, cara itu mungkin terlihat produktif. Namun, perlahan kualitas keputusan menurun. Tubuh melemah. Emosi mudah meledak. Kreativitas menghilang. Hubungan memburuk. Mengasah gergaji berarti memperbarui diri secara teratur. Tubuh membutuhkan gerak, nutrisi, dan istirahat. Pikiran membutuhkan membaca, belajar, dan tantangan baru. Hubungan membutuhkan perhatian dan komunikasi. Kehidupan batin membutuhkan nilai, makna, ibadah, dan refleksi. Kebiasaan ketujuh secara resmi berfokus pada pembaruan diri agar motivasi, energi, vitalitas, dan keseimbangan kehidupan tetap terjaga. Kebiasaan ini menopang keberlanjutan 6 kebiasaan lainnya. Istirahat bukan selalu lawan dari produktivitas. Istirahat yang tepat adalah bagian dari produktivitas yang berkelanjutan. Langkah praktis. Berikut 7 langkah sederhana untuk menerapkan isi buku ini. 1. Ubah satu kalimat reaktif. Ketika ingin berkata, saya tidak punya pilihan, ubah menjadi, pilihan terbaik apa yang masih dapat saya ambil? 2. Tuliskan gambaran akhir. Pilih satu bidang kehidupan, pekerjaan, keluarga, pendidikan, atau keuangan. Tuliskan hasil seperti apa yang ingin Anda capai dalam 1 tahun. 3. Tentukan 3 prioritas mingguan. Jangan memenuhi minggu dengan puluhan target. Pilih 3 hasil terpenting, lalu jadwalkan sebelum kegiatan lain. 4. Cari satu penyelesaian menang-menang. Pilih satu hubungan yang sedang mengalami ketegangan. Tanyakan kebutuhan Anda dan kebutuhan pihak lain, lalu carilah pilihan yang menghargai keduanya. 5. Dengarkan tanpa menyela. Dalam satu percakapan hari ini, jangan langsung memberikan nasihat. Dengarkan, ajukan pertanyaan, kemudian rangkum apa yang Anda pahami. 6. Libatkan orang yang berbeda. Ketika menghadapi masalah, mintalah pandangan dari seseorang yang cara berpikirnya berbeda. Jangan hanya mencari orang yang akan menyetujui Anda. 7. Jadwalkan pembaruan diri. Sediakan waktu mingguan untuk olahraga, membaca, keluarga, ibadah, refleksi, dan istirahat. Jangan menunggu sampai tubuh dan pikiran benar-benar kehabisan tenaga. Tantangan 7 hari. Selama 7 hari, praktikkan satu kebiasaan setiap hari. Hari pertama. Fokus pada sesuatu yang masih dapat Anda kendalikan. Hari kedua, tuliskan hasil akhir yang ingin dicapai. Hari ketiga, dahulukan satu pekerjaan penting. Hari keempat, cari penyelesaian yang menguntungkan kedua pihak. Hari kelima, dengarkan seseorang sampai benar-benar memahami. Hari keenam, satukan 2 gagasan berbeda menjadi solusi baru. Hari ketujuh, pulihkan tubuh, pikiran, hubungan, dan kehidupan batin. Pada akhir minggu, jangan hanya bertanya, berapa banyak pekerjaan yang selesai? Tanyakan, apakah cara saya menjalani hidup mulai menjadi lebih efektif? Pesan terbesar The 7 Habits of Highly Effective People bukan tentang melakukan 7 trik untuk menjadi sukses. Buku ini mengajak kita membangun karakter dan cara hidup. Kita belajar mengambil tanggung jawab sebelum menyalahkan keadaan. Menentukan tujuan sebelum bergerak. Mendahulukan hal penting sebelum dikuasai kesibukan. Mencari manfaat bersama sebelum mengalahkan orang lain. Mendengarkan sebelum meminta didengar. Menghargai perbedaan sebelum memaksakan keseragaman. Dan memperbarui diri sebelum kelelahan merampas seluruh kemampuan terbaik kita. Efektivitas bukan sekadar menyelesaikan lebih banyak pekerjaan.
Efektivitas berarti mencapai hasil yang benar tanpa kehilangan nilai, hubungan, dan diri sendiri di sepanjang perjalanan. Maka, renungkan satu pertanyaan ini. Dari 7 kebiasaan tersebut, kebiasaan mana yang paling lemah dalam kehidupan Anda saat ini? Jangan mencoba memperbaiki semuanya sekaligus. Pilih satu. Praktikkan secara sadar. Karena kehidupan tidak berubah hanya melalui apa yang kita ketahui. Kehidupan berubah melalui sesuatu yang terus kita lakukan sampai menjadi kebiasaan. Terima kasih telah belajar bersama Level Up Your Mind Baca Buku. Tekan tombol subscribe untuk mendapatkan ringkasan buku tentang psikologi, pengembangan diri, bisnis, sejarah, filsafat, novel, dan berbagai tema menarik lainnya. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang berusaha membangun kehidupan yang lebih terarah dan efektif. Tuliskan di kolom komentar. Dari 7 kebiasaan ini, kebiasaan mana yang ingin Anda mulai praktikkan hari ini? Pimpin dirimu, bangun hubunganmu, dan naikkan level hidupmu.